Penyebab paling pertama dan utama menurut saya adalah Islam, agama Islam. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. 26 Desember menjadi tanggal yang tidak biasa lagi, Sobat TCID, especially untuk masyarakat Aceh begitu. 26 Desember tahun 2004, sebuah gempa dengan skala yang besar dan gelombang tsunami menyapu daerah Aceh dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa pada peristiwa tersebut. 2004 menuju 2024 bukanlah waktu yang singkat untuk melupakan apa yang sudah terjadi begitu. Bahkan sepertinya untuk masyarakat Aceh ini sudah sangat menempel situasi yang terjadi 20 tahun yang lalu dan bagaimana masyarakat Aceh recover dari kejadian 20 tahun lalu sampai dengan hari ini masih menarik untuk dibahas. Dan dalam rangka TCID melakukan sebuah apa ya, dalam tanda petik campaign mengenai memperingati 20 tahun tragedi tsunami Aceh di episode Suara Akademia kali ini yang memang bertepatan dengan peringatan bencana alam, gempa bumi dan juga tsunami di Aceh. Kita bakal ngobrol gimana masyarakat Aceh itu recover dari kejadian 20 tahun yang lalu, especially terkait dengan kearifan lokal dan juga budayanya. Untuk episode kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Muzain Nazarudin. Beliau adalah akademisi dari Universitas Islam Indonesia. Halo, Mas Muzain, apa kabar, Mas? Halo Mas, selamat siang. Nah, kita sekarang coba berbicara soal peringatan apa ya, Mas, peristiwa bencana alam gitu di Aceh 20 tahun yang lalu. Eh, kita kalau misalnya ngelihat situasi yang sekarang, berkaca sejauh ini juga gitu ya, gimana nih Mas Muzain ngelihat faktor-faktor yang berkontribusi terhadap resiliensinya masyarakat Aceh gitu terhadap peristiwa 20 tahun yang kemarin? Karena kalau misalnya nge-flashback sedikit ke beberapa bulan yang lalu atau mungkin bacaan-bacaan di luar sana begitu, masyarakat Aceh ini terkenal kuat gitu Mas menghadapi ini Mas. What do you think? Iya betul betul. Jadi eh, kalau misalnya kita menggunakan ukuran sederhana, tingkat bunuh diri setelah kejadian bencana, nah di Aceh itu nihil. Berbeda dengan misalnya di Jepang, tingkat bunuh dirinya cukup tinggi. Dan ini s- penyebab paling pertama dan utama menurut saya adalah Islam, agama Islam Mhm. yang menjadi dasar mengapa orang Aceh kemudian bisa sekuat itu. Ini menarik sebenarnya, interpretasi tsunami dari ajaran Islam itu pada masa-masa awal ketika ketika emergensi Mhm. 2004 itu macam-macam. Para tengku, para pengkhotbah itu di masjid-masjid, di mimbar-mimbar ada yang mengatakan, oh, tsunami itu hukuman dari Allah. Nah, Ya. tokoh agama yang lain mengatakan tsunami itu peringatan dari Allah. Kemudian tokoh agama yang lain, tengku yang lain mengatakan tsunami itu ujian dari Allah. Nah, cuman lama-kelamaan nih, seiring waktu, akhirnya terbentuk semacam konsensus kesepakatan di mana tafsir jadi tunggal. Ya. Menjadi ada tafsir utama yaitu tsunami sebagai ujian, Ya. dari Allah. Nah, ini tafsir tsunami sebagai ujian dari Allah ini kemudian punya konsekuensi yang cukup panjang. Hmm. Yang pertama, karena ujian itu kan diperuntukkan untuk seseorang yang dicintai kan begitu, diuji kan. Ya. Yang kalau seseorang diuji itu berarti dia dicintai, eh untuk ditingkatkan derajatnya kira-kira Betul. begitu. Nah, saya kemudian oh berarti Allah itu mencintai masyarakat Aceh agar dengan tsunami ini masyarakat Aceh menjadi semakin meningkat kualitasnya. Hmm. Nah, kira-kira begitu. Itu satu sisi. Yang kemudian sisi yang kedua, kalau
tsunami itu ujian, berarti yang meninggal itu kan peristiwa ujian dari Allah. Nah, yang Hmm, meninggal berarti adalah syahid. ya, Berarti adalah syuhada dia. Kan beda kalau tafsirnya tsunami itu adalah hukuman, berarti yang mati kan terkena hukuman. betul. Para pendosa yang dihukum kan begitu. Nah, tapi Ya. karena ini tafsirnya adalah ujian, maka yang meninggal adalah para korban tsunami itu adalah mati syahid. Mhm. Nah, ini memudahkan para penyintas orang-orang yang masih hidup itu untuk segera segera merelakan. Jadi mereka Oke. bisa akan kerabat yang sudah meninggal karena meyakini mereka sudah di surga. Kira-kira kayak gitu. Mhm. Nah, bahkan para penyintas itu ada yang beberapa yang ini, yang menangisi di apa aku nggak mati sekalian aja kan masuk masuk surga. Oh, Kira-kira gitu. ya. Nah, cuman kira-kira dengan tafsir itu orang akan menjadi cepat bangkit. Yang meninggal sudah masuk surga, sudah diangkat oleh Allah menjadi syuhada. Kemudian yang hidup diberi kesempatan kehidupan kedua untuk menjadi lebih baik. Jadi mereka kemudian secara psikologis terrecovery. Mhm. Nah, karena mereka terrecovery secara psikologis, mereka kemudian aktif terlibat dalam recovery fisik. Oke. Gitu. Ya. Itu dari sisi agama menarik buat kita bahas nih, Mas. Tapi kalau Hmm. kita bergeser sedikit ke kearifan lokal dulu ya, sebelum kita akhirnya dalam ke Hmm. soal agama nih. Hmm. Aceh Hmm. dikenal dengan budaya smong gitu nih, Mas. Ya, Peranan ya, ya. kearifan lokal nih, itu juga Hmm. punya Hmm. punya apa nggak ya? Punya dampak nggak ya terhadap proses recovery sampai dengan 20 tahun di hari ini nih, Mas? Ya, ya, ya. Oh, itu jelas dampaknya sangat 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 besar. Sebenarnya Semong itu kan kearifan lokal masyarakat Simelu. Hmm, Simelu itu pulau yang agak jauh nih dari Pulau Sumatera, pulau ya, kecil. Pulau kecil agak jauh dari Sumatera, bahkan ya sebenarnya relatif terisolir ya sebenarnya ya. Karena sekarang tampaknya sudah ada pesawat, tapi juga pakai pakai air kalau nggak salah kalau ke hmm, sana. Kalau nggak pakai kapal. Nah, Semong itu di peristiwa tsunami 2000 berhasil memang menyelamatkan almost semua penduduk Simelu. Jadi oke, cuman 7 yang meninggal. Jadi orang Simelu itu punya kearifan lokal yang kearifan lokal ini mereka dapatkan terutama dari tsunami 100 tahun sebelumnya. ya, 1907 terjadi tsunami yang kemudian menghilangkan hampir separuh penduduk. Sejak saat itu kemudian mereka merawat kearifan lokal tentang semong yang ininya eh, kalau kemudian ada gempa besar, tengoklah ke laut ketika air laut surut, maka kemudian segeralah berlari ke bukit dan ajak orang-orang lari ke ya. bukit, kira-kira begitu. Dan itu terjadi di 2004. Em, Ketika ada gempa besar, mereka lihat air laut surut dan mereka segera lari ke perbukitan yang ada di pulau mereka dan mereka hanya ada hanya 7 orang yang meninggal dibandingkan di Banda Aceh kan sangat drastis perbandingannya. Nah, itu menjadi kearifan lokal yang kekayaan yang harus harus dijaga dan bahkan disebarluaskan kan begitu. Nah, ternyata di masyarakat Aceh daratan yang Hmm, bukan kepulauan setelah tsunami 2004 mereka berusaha menggali kekayaan masa lampau mereka dan mereka menemukan dalam kitab-kitab klasik mereka beberapa istilah yang tampaknya kok mirip tsunami. Ada oke. yang ada yang disebut sebagai gloro, ada yang sebagai benar air besar gitu. Nah, eh, ini kemudian menurut saya menjadi modal saat ini ya, saat ini untuk kemudian meningkatkan kesiapsiagaan tsunami di masa depan. Tentu saja harus harus terus dengan dirawat kekayaan budaya ini dengan berbagai cara tentu saja. Jadi kalau misalnya saya coba mengambil kesimpulan yang
Hmm. cepat gitu nih Mas Muzain. Em, kebudayaan-kebudayaan yang sudah ditinggalkan dari orang-orang zaman dulu yang tinggal di Aceh gitu sebenarnya sudah memahami situasi genting yang terjadi tahun 2004 dong ya Mas ya? Em, Seharusnya ya. Tampaknya ya, tapi kan sejarah Aceh itu sejarah yang sangat dinamis ya. Mhm. Jadi kita perlu ingat ingat juga bahwa sebelum tsunami itu kan Aceh masih dalam masa Ya. konflik panjang, dengan militer itu mau tidak mau membuat orang menjadi tidak sempat berpikir untuk Mhm. merawat kebudayaan lokal mereka. Kira-kira gini, gimana gimana mau mikir budaya lokal, kita mikir keamanan diri aja belum Ya. belum tentu bisa. Kira-kira begitu. Nah, itu ada efeknya juga kira-kira. Oke. Jadi memang ya situasinya juga lumayan kompleks ketika Hmm, kejadian tsunami Aceh itu terjadi karena situasi di Nangro Aceh Darussalam pun juga masih em, ada residu-residu soal konflik ya pemerintahan betul. dan juga gerakan Hmm, GAM pada saat itu ya, Mas hmm, Muzain. Nah, saya coba geser ke agama nih tadi, Mas. hmm, Menarik untuk saya karena kalau misalnya mau kita lihat situasinya Aceh sekarang kan memang mereka kuat di Islam ya Mas ya gitu bahkan hmm, hmm. menegakkan hukum syariat gitu. Is there any differences nih Mas gitu soal peranan agama yang membentuk sistem kepercayaan dan juga nilai-nilai masyarakat Aceh dari sebelum terjadinya tsunami dan setelah terjadinya tsunami. Karena tadi Mas Muzain lumayan menarik nih Mas ketika ngomongin setelah ada tsunami dan narasi khotbah tuh jadi satu sekarang begitu. Sebelum dan sesudah nih ada perbedaan nggak sih, Mas? Sorry ini agak batuk ya. Hmm, Jadi memang tafsir tsunami yang diseragamkan itu sebenarnya semacam langkah politik ya dari para pemimpin Aceh ya waktu itu. Ya kalau kalau tafsirnya dibiarkan beragam, ada orang yang meyakini hukuman, wah nggak ya. selesai-selesai recovery-nya kan. Akhirnya tafsirnya diseragamkan jadi tafsir ujian. Nah, yang menarik juga sebenarnya tsunami itu turut mengubah pola atau corak Islam di Aceh. Oke. Ya, jadi Islam di Aceh itu sebelum tsunami itu gimana ya bilangnya? Kira-kira mirip gaya NU, Nahdlatul Ulama. Hmm, Jadi ya, kalau orang NU itu kan kalau pakai kerudung ya ya pakai jilbab ya, pakai ya. jilbab sana itu kan. Kemudian eh, tidak tidak suka dengan atribut-atribut keislaman yang ditonjolkan, kan begitu ya. Ya. Jadi lebih suka kemudian dengan ritual-ritual sosial. Ya, Mhm. ya, ya, yasinan, yasinan tiap Jumat, kemudian sholawatan, nah, gitu. Nah, setelah tsunami, corak Islam di Aceh itu menjadi Islam yang lebih apa ya istilahnya, lebih mengedepankan penampilan fisik. Jadi Mhm. penampilan fisik dalam berislam itu menjadi penting di sana sekarang. Orang kemudian berkerudung, berjilbab, ya sebisa mungkin pakai jilbab yang besar gitu kan. Ya. Bajunya baju baju gamis misalnya gitu. Walau tentu saja masih ada tetap yang kerudung besar pakai celana jeans, tapi itu kemudian menjadi dipandang tidak baik kan gitu di sana Mhm. sebenarnya. Jadi dan Islam di Aceh setelah tsunami, iya itu menjadi lebih lebih formalis dan lebih modernis. Banyak sekolah-sekolah Islam yang sangat modernis yang lahir setelah tsunami. Kalau di Jawa semacam IT, SMPIT, nah kira-kira begitu. Ya. Karena berkembang juga. Nah, ternyata tsunami cukup punya peran dalam mengubah corak Islam di Aceh. Itu menarik Baik. sebenarnya. Itu Hmm. corak Islam, Mas. Nah, gimana soal perubahan sosial yang lain gitu yang terjadi pasca tsunami nih, Mas? Hmm. Apakah banyak gitu yang perubahan-perubahan yang terjadi dan
mempengaruhi penerapan kearifan lokal, terus juga praktek keagamaan gitu Mas, apalagi pasca tsunami gitu. Ada perubahan yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan ya sebenarnya. Kalau dalam konteks kearifan lokal, Hmm. perubahan perubahan yang menyenangkan tentu saja geliat sains di Aceh meningkat sangat drastis setelah tsunami. Mhm. Kita bayangkan Aceh sebelum tsunami itu kan Aceh yang tertutup karena daerah konflik sebagainya. Para akademisi, para scholars sangat dibatasi kebebasan berpendapat dan bersuara. Setelah tsunami, eh, geliat akademik ini menjadi sangat kuat, Mhm. termasuk kemudian eh, geliat akademik untuk mempelajari bencana alam. Ya, Di Aceh ada TDMRC, Tsunami and Disaster Mitigation Risk, TDMRC, Tsunami Disaster Mitigation MRC, Risk Mitigation Centers, kira-kira gitu. ya, Nah, itu em, menjadi sentra pengembangan kajian kebencanaan yang cukup terdepan bahkan di Indonesia. Mereka biasa dapat dapat funding dari luar negeri dalam jumlah besar untuk mengembangkan kajian-kajian kebencanaan. Dan imbasnya menurut saya yang menyenangkan adalah kesadaran orang Aceh tentang tentang tsunami sebagai fenomena alam, kemudian termasuk gempa bumi adalah fenomena alam, di mana kemudian fenomena alam tentu ada gejala-gejala alam yang bisa di, diamati, termasuk bagaimana merespon itu berdasarkan pengetahuan ilmu itu meningkat drastis. ya. Saya beberapa kali mengadakan semacam workshop lah untuk anak-anak muda di Aceh dan saya eh, sering tanya ke mereka tsunami itu menurutmu apa? Mereka menjelaskan dengan sangat ilmiah. Banyak yang menjelaskan tsunami adalah eh, pertemuan dua lempeng samudra eh, disebabkan oleh retakan dua Ya. lempeng samudra dan seterusnya, dan mereka bisa menjelaskan secara ilmiah, dan itu itu menunjukkan bahwa eh, menjadi modal sosial untuk Ya. resiliensi masyarakat Aceh. Ini perkembangan yang menurut saya harus harus kita rawat bersama, termasuk bisa menjadi contoh juga di daerah-daerah lain. Cuman tentu saja di beberapa hal lain eh, di Aceh setelah tsunami, Aceh menjadi kota yang semakin urban. Banda Aceh Ya. itu menjadi sangat urban. Banyak sekali pendatang baru yang tinggal di daerah-daerah pinggir pantai yang sebenarnya itu adalah rumah bantuan tsunami, tidak dipakai oleh penghuninya, disewakan dengan harga sewa yang sangat murah. Jadi para pekerja-pekerja itu tinggal di situ, sebagian kemudian ada yang beranak pinak di situ, dan mereka tidak punya memori tsunami. Mereka Oke. tidak punya pengetahuan yang cukup tentang tsunami. Dan ini menjadi PR sebenarnya, karena kalau kalau jumlah jumlah orang yang seperti ini tidak punya memori dan agak agak acuh tak acuh dengan tsunami, itu kalau semakin besar bisa berbahaya bagi masyarakat Aceh secara Ya. umum. Ini perkembangan yang menurut saya, ya ada yang positif di perkembangan sains, ada yang kurang mengenakan dalam hal perkembangan Banda Aceh sebagai kota yang semakin urban. Itu perkembangan Banda Aceh sebagai kota yang jauh lebih urban, banyak sisi positifnya ya. Secara ekonomi meningkat, perekonomian Banda Aceh meningkat tajam setelah tsunami. Semakin banyak mall, semakin banyak hotel di Banda Aceh setelah tsunami. Baik. Baik. Ke- Jadi memang
selalu ada dua sisi mata koin gitu Mas Muzain ya. Ya, Nggak selama kita bisa ngelihat cuman kayak oh there's a bright side but there's also a dark side too gitu. Cuman semoga bisa diredam gitu. Cuman berbicara soal eh, Aceh yang bisa dibilang berbeda nih. Sebelum tsunami dan juga pasca tsunami begitu Mas Muzain. Ada perkembangan yang pesat sekali selama 20 tahun kebelakangan. Berbicara soal ketegangan nih antara pengetahuan tradisional dan juga modern di perkembangan daerah Aceh dari tahun 2004 hingga 2024 sekarang. Gimana nih ketegangannya nih Mas? Especially soal konteks kebencanaan begitu. Ya, ya, ya. eh nah, ini menarik. Di Aceh khususnya menjadi sangat menarik karena beberapa penelitian ilmiah yang sering saya baca seringkali mengkontraskan antara interpretasi beragama dengan penjelasan berbasis sains tentang bencana. Mhm. Jadi sering dikontraskan itu bahwa penjelasan agama itu sangat kontras dan kontradiktif dengan sains misalnya begitu. Tapi di Aceh itu menjadi dua dua penjelasan yang saling mendukung. Oke. Ceritanya begini. Jadi satu sisi agama itu memberikan kemampuan menjelaskan peristiwa bencana yang tidak bisa dijelaskan oleh oleh akal manusia, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingat peristiwa tsunami 2004 kan kemudian orang manusia itu seperti berhenti kan. Ya. Kok bencana sedahsyat ini kan kemudian bahkan sains pun kemudian tiba-tiba berhenti. Eh, Akal budi manusia tiba-tiba tidak bisa berbicara. Pada saat itu kemudian hanya agama yang menjadi agama yang mampu menjelaskan bahwa ini ya dari Allah kira-kira begitu. Ya. Nah, itu satu sisi agama mampu menjelaskan peristiwa alam yang tidak mampu terjelaskan oleh akal manusia. Tapi kemudian agama tidak mampu atau tidak memberikan panduan bagaimana memprediksi atau mengantisipasi bencana yang sama di masa depan. Mhm. Nah, dalam hal ini sains memberikan itu. Sains memberikan panduan, memberikan cara-cara mengetahui, mengantisipasi dan menyiapkan diri ketika terjadi tsunami di masa depan. Jadi kemudian yang melengkapi dan orang Aceh meyakini bahwa kewajiban untuk mempelajari sains tentang tsunami dan bencana alam justru datang dari agama itu sendiri. Oke. Jadi jadi para tenggu itu meyakini ya untuk mempelajari tsunami, untuk kemudian meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Aceh, ya kita perlu mempelajari sains karena itu perintah dari agama. Jadi eh, paling paling sering menjadi metaforanya adalah bahwa Islam itu Allah itu menurunkan dua jenis ayat, ayat yang tertulis dan ayat yang tercipta. Untuk ayat yang tertulis, Allah mengirimkan Rasulullah untuk membimbing manusia. Untuk ayat yang tercipta, alam semesta, Allah menurunkan akal pada manusia. Dengan itulah manusia mengembangkan pengetahuan dan sains. Jadi pengetahuan dan sains dan agama kemudian menjadi saling melengkapi di Aceh, tidak lagi bertentangan. Nah, itu yang menarik jadi di Aceh. Oke, jadi kalau misalnya banyak orang di luar sana berdiskusi mengenai agama dan sains itu tuh adalah kayak dua hal yang jauh gitu ya, maksudnya kutub utara dan kutub Hmm. selatan. It's different case ketika di Aceh, ini justru malah jadi dua hal yang komplementari dong situasinya sekarang. Ya, betul, betul, betul. Jadi para di Aceh itu eh, para tengku sangat mendukung untuk mempelajari sains tentang bencana alam, sains tentang tsunami, dan para ilmuwan tsunami di Aceh, yang saya kenal secara personal juga saleh
secara agama mereka. Mhm. Jadi dan agama dan sains menjadi saling melengkapi di Aceh, bukan sesuatu yang saling bertentangan. Oke. Ini Hmm. mungkin jadi satu dari sekian pertanyaan saya yang terakhir nih, Mas Muzain begitu. Gimana sekarang kalau melihat kearifan lokal dan juga beliefs masyarakat Aceh itu tuh ke depannya bisa diintegrasikan dengan pengetahuan modern supaya akhirnya bisa meningkatkan kesigapan mereka tentang bencana ke depannya. Karena kan daerah Indonesia tuh ring of fire ya Mas ya gitu. Hmm. Hmm. Bencana tuh bener-bener bisa terjadi kapanpun begitu. Especially kalau misalnya kita ngelihat di Aceh, trauma mengenai gempa dan juga tsunami itu pasti tidak bisa dihapus dengan mudah sebegitu mudah segampang itu gitu. Hmm. Kayak kalau misalnya nge-refer orang-orang Jogja gempa 2006 ngingat banget apalagi Aceh yang sebesar itu kan impactnya nih Mas. Hmm. Nah, Hmm. gimana nih kita bisa apa ya mengintegrasikan kearifan lokal dan juga ilmu pengetahuan yang baru yang sekarang? Apakah butuh peranan para tengku di Aceh atau gimana nih? Em, di konteks Aceh tentu saja para tengku menjadi sangat sentral ya. Tapi kalau kita ingin memperluas konteksnya eh, di Indonesia misalnya, tentu kita akan butuh dukungan pemimpin agama, Hmm, para pemimpin agama untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, yang perlu diubah sebenarnya dari cara pikir masyarakat tentang bencana adalah menghindari cara pikir yang fatalistik. hmm, Cara pikir fatalistik itu maksudnya ya apapun hidup mati itu kan dari Allah. Kemudian berhenti nggak melakukan apapun itu yang fatalistik. ya, Artinya artinya kemudian ya orang tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Orang harus berusaha di daerah dia, di lingkungan hidup dia itu ancaman dananya apa. ya, Kemudian, oh, saya tinggal di daerah yang rawan gempa bumi. Oke, karena rawan gempa bumi, maka kemudian saya harus melakukan apa saja. Saya perlu mendidik anak saya apa saja. Nah, itu langkah-langkah itu yang kemudian penting. Artinya kemudian orang mungkin tidak bisa pindah semaunya karena ya. sumber daya yang terbatas. Tapi orang bisa melakukan sesuatu untuk menyendiri. Dan ini ini hanya mungkin dilakukan ketika orang bergeser dari cara pandang Hmm, yang fatalis. Dan itu peran pemimpin agamanya menjadi sangat penting. Karena kalau pemimpin agamanya bilang hidup mati dari Allah kita pasal sesungguhnya ya orang akan ikut seperti itu. Maka ya. kemudian pemimpin agama perlu menjadi suara dari ajaran agama yang lebih proaktif mendukung kesiapsiagaan bencana di masa depan. Oke. Nah, how about trauma nih Mas, yang kayaknya nggak mudah ya untuk melupakan apa yang sudah terjadi nih Mas. Kearifan lokal bisa nggak sih dimanfaatkan untuk meng kita nggak bisa bilang mengenolkan karena pasti lukanya pasti pasti bakal apa sih bekasnya itu pasti bakal masih ada nih gitu. Paling nggak untuk mengobati nih. Gimana nih Mas Muzain lihatnya? Ya, em, eh, setiap daerah punya kearifan lokal masing-masing. Tapi ada ada sa- ada selalu yang ciri kearifan lokal adalah kearifan itu dibentuk dengan interaksi yang panjang antara masyarakat dengan lingkungannya. Jadi pemahaman yang mendalam antara masyarakat dengan lingkungannya itu akan membentuk kearifan lokal. Biasanya kemudian di situ termasuk tentang hidup, tentang mati, tentang artinya termasuk artinya hidup, artinya mati dan seterusnya. Eh, Biasanya kemudian ketika menginsafi itu, meresapi itu, orang kira-kira akan menjadi lebih tenang kira-kira. Orang menjadi lebih kalem hidupnya. Dan biasanya juga kemudian
dengan model seperti itu, ketika dia memperoleh cobaan, termasuk kemudian ada trauma yang yang dialami dari sebuah peristiwa bencana tertentu misalnya, dia bisa pelan-pelan dengan meresapi nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakatnya. Kalau di Aceh itu, seingat saya ada tiga kearifan lokal penting, nilai-nilai dasar penting di masyarakat Aceh yang saja berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Ya ini yang Aceh ini. Yang pertama adalah eh, ingat, seimbang, dan syukur. Nah, Oke. ingat, ingat artinya silakan berbuat apapun semau-mau kamu, kira-kira gitu. Hmm. Tapi artinya ingat bahwa ada Allah. Nah, Ah. bahwa ada yang mengendalikan di luar diri, mengendalikan di luar kemampuan. Hmm. Bahwa ada Allah yang kemudian mengendalikan semuanya. Nah, dengan ingat itu kemudian orang akan hati-hati dia. Hmm. Dia orang akan hati-hati, tidak tidak serakah dan seterusnya. Yang kedua, dengan ingat itu orang akan jadi seimbang, seimbang dalam hidupnya, seimbang dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan tetangga, berhubungan dengan anak, dengan orang tua, melakukannya dengan pas, kira-kira begitu. Hmm. Nah, orang yang ingat dan seimbang dalam masyarakat Aceh kemudian dia adalah orang yang sempurna. Nah, Hmm. ketika dia sudah menjadi orang yang ingat dan seimbang, maka dia akan bersyukur. Dibuktikan dengan kenduri. Orang Aceh Ah. sangat 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 suka kenduri. Karena kemudian kenduri itu adalah ungkapan syukur atas kenikmatan yang diberikan Allah. Jadi kalau eh, orang yang dekat dengan Allah itu diasumsikan akan enak, kira-kira begitu. Nah, orang makan enak dengan asumsi ini kenikmatan dari Allah. Nah, itu contoh kearifan lokal yang kalau kita resmi lebih jauh kemudian bisa menjadi nilai-nilai yang sebenarnya bisa untuk bisa untuk obat atau bisa menjadi alat untuk pemulihan trauma pasca bencana. Tentu di daerah lain ada yang mirip-mirip seperti itu. Tapi saya meyakini bahwa kearifan-kearifan lokal itu ketika kita gali dengan dalam, dengan lebih serius, maka kita akan bisa menggunakan itu untuk pemulihan trauma pasca bencana. Oke. Baik, Mas Muzain. Ini kita kayaknya udah hampir di ujung dari obrolan buat episode kali ini nih, Mas. Mungkin ada lagi yang pengen disampaikankah ke Sobat TCID yang mendengarkan di episode khusus memperingati 20 tahun bencana alam di Nangro Aceh Darussalam nih, Mas. Karena memang ternyata peranan agama dan juga kearifan lokal ini menjadi penting banget dalam 20 tahun terakhir gitu ya masa recovery-nya, dan recovery-nya masih tentu terus berjalan begitu termasuk langkah-langkah preventifnya gitu. Ada yang pengen disampaikan lagi nggak nih Mas Muzain? Ya, saya ingin sampaikan ke teman-teman generasi muda terutama. Hmm, Walaupun sebagian teman-teman belum lahir ketika tsunami terjadi, mungkin masih berusia 18, sekarang Ya. masih berusia 20 sekarang ini. Atau teman-teman yang sudah lahir ketika tsunami terjadi tapi masih kecil, jadi peristiwa tsunami ini menjadi pelajaran kita bersama. Bukan hanya pelajaran untuk masyarakat Aceh saja, tapi pelajaran untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Karena bencana yang terjadi di Aceh sangat mungkin terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Kita Hmm. semua hidup di Ring of Fire. Potensi tsunami, potensi gempa besar itu juga ada di Pulau Jawa, juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Maka kita harus jadikan pelajaran 20 tahun tsunami sebagai pelajaran kita bersama untuk menyiapkan diri kita masing-masing, masyarakat kita masing-masing untuk kesiapsiagaan bencana di masa depan. Oke. Kalau begitu Mas Muzain Nazarudin dari Universitas Islam Indonesia, thank you so much udah menyempatkan waktunya Terima ngobrol kasih, kali ini nih Mas. terima kasih. Ya.
Ya, sehat-sehat terus dan selamat Ya, menikmati libur tahun barunya ya Mas Muzain kalau begitu ya, ya. ya. Anyway, Sobat Isi ID, ini adalah episode terakhir Suara Akademia untuk tahun 2024. We'll be right back di tahun 2025 ya, karena episode ini tayang tanggal 26 gitu. Jadi kita mau liburan dulu. So, yeah, I'll see you again di tahun 2025 di Suara Akademia Sobat Isi ID. But don't forget, jangan lupa untuk nge-subscribe YouTube channelnya The Conversation Indonesia, terus juga subscribe kami, follow kami di Spotify gitu ya, Suara Akademia tinggal dicari aja, dan jangan lupa untuk nge-follow social media kami di @conversationidn. Kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita juga ada di X yang dulu namanya Twitter. Nama saya Muhammad Syarif, selamat berlibur akhir tahun Sobat Isi ID, kita ketemu lagi next year ya. Have a nice day. Wassalamualaikum.